Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 8. Pada saat ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi keamanan sistem informasi dengan dosen pengampu Encik Since Nalundono SEMM AK. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Kurniawan Tibatara, yang kedua Citra Salniati Malisa, dan yang ketiga Erin Flandrina Kamani. Kami dari kelas C3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Tibatara dengan NIM 210611040115. Materi yang pertama yaitu pengertian keamanan sistem informasi. Menurut Geja Simpson, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Perkenalkan, nama saya Citra Salniati Malisa. Saya akan menjelaskan masalah keamanan dalam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Di antaranya, ancaman aktif mencakup pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Yang ketiga, penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. Kemudian, ancaman pasif mencakup yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar, sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Yang kedua yaitu kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Bencana alam. Yang ketiga, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Baik, yang selanjutnya mengamankan sistem informasi. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah proses-sistem. Pada umumnya, pengamanan data dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu pencegahan atau preventif dan pengobatan atau recovery. Yang pertama, pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah. Yang pertama, identifikasi pemakai, yaitu mula-mula pemakai mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya seperti kata sandi atau password. Yang kedua, pembuktian keaslian pemakai. Setelah melewati identifikasi pertama, pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan sesuatu yang ia punya seperti kartu ID, tanda tangan, suara, atau pola ucapan. Yang ketiga, otorisasi pemakai. Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka orang tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau atau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem atau adanya serangan dari hacker. Yang ketiga, penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk diketahui orang lain. Yang keempat, melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup dapat
data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas. Perkenalkan, nama saya Eiran Fandri Nagamani dengan nomor induk mahasiswa 2106 1104 0148. Sasaran utama dalam keamanan sistem informasi. Keamanan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti integritas data serta autentikasi data. Yang kedua, ada ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode yang menyatakan bahwa informasi benar-benar asli, atau orang yang mengakses atau memberi informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang ketiga, ada integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya, ada klasifikasi metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi. Pada dasarnya, suatu sistem yang aman akan mencoba melindungi data di dalamnya. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, intrusion. Pada metode ini, seorang penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain. Sebagai penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana hanya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Yang kedua, ada denial of service. Penyerangan jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Demikianlah materi yang telah kami bahas pada saat ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.